Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawala. Saudaraku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 16 cara menghafalkan Al-Quran dengan cepat dan mudah untuk pemula. Salah satu amalan paling baik yang ingin diraih semua umat Islam adalah menghafal Al-Quran. Banyak keutamaan yang akan diraih jika seseorang dapat menjadi penghafal Al-Quran. Keutamaan yang didapat jika menjadi penghafal Al-Quran antara lain, kelak di dalam sorga akan diberikan derajat yang tinggi. Penghafal Al-Quran dapat memberikan mahkota di sorga untuk orang tuanya. Dia terbebas dari siksa dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya. Namun, menghafal Al-Quran bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan, untuk menghafal satu surat pun kadang membutuhkan waktu yang sangat lama dan hanya bertahan tidak lama untuk hafal di luar kepala. Jika tidak pandai memanfaatkan waktu, maka apapun cara menghafalkan Al-Quran yang kita lakukan hanya akan berakhir menjadi keinginan belaka. Tetapi bukan berarti menghafalkan Al-Quran menjadi hal yang mustahil untuk dilakukan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah meluruskan niat. Sebelum memulai menghafal Al-Quran, niat menjadi hal yang paling utama. Niat yang benar itu merupakan salah satu syarat cara menghafal Al-Quran. Niatkan menghafal Al-Quran untuk beribadah dan ingin mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Jangan sampai niat untuk menghafal Al-Quran itu salah, dan hindarilah terjerumus dari riya. Dengan niat yang lurus dan hati ikhlas karena Allah, maka rasa lelah, rasa malas, dan perasaan sulit tidak akan jadi penghalang dalam menghafalkan Al-Quran. Saudaraku yang senantiasa semoga selalu dirahmati oleh Allah, saudaraku pencinta Al-Quran, tips yang nomor 2 agar mudah kita menghafal Al-Quran adalah melaksanakan sholat malam. Setelah meluruskan niat, cara menghafalkan Al-Quran dengan mudah selanjutnya adalah melaksanakan sholat malam. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan saat proses menghafal Al-Quran. Karena pemilik Al-Quran adalah Allah, maka kita memohon kepada pemiliknya agar diberi kemudahan. Teguhkan keyakinan, kuatkan keinginan. Bismillah, insya Allah, Allah mampukan. Yang nomor 3, salah satu cara adalah meneguhkan keinginan, meneguhkan keyakinan. Tanamkan pada diri bahwa menghafal Al-Quran itu sangat mudah, maka akan terasa mudah. Namun jika menanamkan di pikiran bahwa menghafal Al-Quran itu sulit, maka akan terasa sulitlah nantinya. Jadi selalu motivasi diri sendiri agar tumbuh keyakinan bahwa cara menghafal Al-Quran yang kita lakukan ini adalah mudah. Tips yang nomor 4 yang perlu kita ketahui adalah minta restu orang tua dan juga guru. Meminta doa dan mohon restu kepada orang tua dan guru
menjadi hal penting lainnya sebelum kita menghafal Al-Quran. Ridho orang tua dan ridho guru yang kita percaya akan memberikan kemudahan dalam proses menghafal. Dukungan orang tua dan guru juga akan menambah rasa optimis dan semangat dalam menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya adalah yang nomor 5 adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Sebelum kita mulai menghafal Al-Quran, memang sangat penting untuk mengecek kembali kualitas bacaan yang kita miliki. Berikan waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran agar hafalan menjadi lebih sempurna dan pahala yang didapat semakin berlipat. Hal ini juga perlu dilakukan agar kita terhindar dari salah dalam membaca dan dalam membuat kekeliruan dalam membaca nantinya. Menghafal Al-Quran memang mempunyai keutamaan yang banyak, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Tips yang nomor 6 adalah mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran merupakan salah satu cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat yang paling ampuh. Perbanyak waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, berjumbu dengan Al-Quran, berduaan dengan Al-Quran. Jangan pikirkan metode menghafal Al-Quran yang sulit terlebih dahulu, tetapi pikirkan bagaimana caranya untuk memulai membaca 5 juz per hari atau harus menghafal 1 ayat per hari. Tips yang selanjutnya adalah yang nomor 7, menggunakan mushaf yang satu jenis. Agar menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah, pastikan untuk selalu menggunakan mushaf Al-Quran yang sama. Menggunakan mushaf yang sama akan mempermudah untuk mengingat letak ayat yang telah kita hafalkan. Analogi menghafal Al-Quran itu sebenarnya mirip dengan merekam gambar ke dalam memori, sehingga bentuk mushaf itu akan mempengaruhi struktur hafalan kita di memori kita. Wahai pencinta Al-Quran, tips yang selanjutnya yang perlu kita ketahui, yang nomor 8 adalah menggunakan metode menghafal Al-Quran yang paling mudah. Metode atau cara menghafal Al-Quran sebenarnya banyak sekali. Namun sebaiknya pilihlah metode menghafal Al-Quran yang paling mudah. Setiap orang sangat mungkin untuk memiliki metode hafalan yang berbeda. Hal itu tergantung dari bagaimana cara yang paling memudahkan pada masing-masing orang. Mencari referensi dan belajar melihat cara menghafal dari orang lain juga bisa membantu dalam menentukan metode seperti apa sih yang cocok untuk kita praktekkan. Wahai pencinta Al-Quran, tips yang selanjutnya yang nomor 9 adalah sering melakukan murojaah, alias mengulang dan mengulang bacaan Al-Quran kita. Semakin sering mengulangi satu ayat, maka akan lebih mudah ayat tersebut melekat di dalam ingatan kita. Jangan terburu-buru menambah hafalan tanpa mengulang ayat sebelumnya berkali-kali. Hal ini mengurangi resiko hilangnya hafalan tersebut. Sangat disarankan untuk mengulang murojaah sesering mungkin agar ayat yang sudah kita hafalkan bisa melekat di ingatan kita dalam waktu yang lama, masuk dalam long term memory kita. Tips yang nomor 10 adalah pasang target menghafal Al-Quran. Sebelum menghafal Al-Quran akan sangat baik jika membuat target dan timeline hafalan kita. Dengan memiliki target yang jelas, kita akan lebih mudah dalam mendorong diri untuk terus semangat menghafal. Terkadang di tengah menghafal Al-Quran, kita biasanya mengalami kendala. Seperti hafalan yang menjadi susah masuk atau malas menambah hafalan. Kalau sudah begitu, semangat kita biasanya akan berkurang. Sehingga kita merasa bahwa Al-Quran susah untuk dihafalkan. Oleh karena itu, adanya target akan sangat membantu dalam mendisiplinkan hafalan kita. Menyetorkan hafalan kepada guru dengan mendengarkan metode murotal adalah tips yang nomor 11.
Kita harus mempunyai guru untuk menyetor hafalan kita. Guru yang memang berkompeten dalam bacaan Al-Quran, dalam hafalan Al-Quran. Untuk menghindari bacaan yang salah, ayat atau halaman yang sudah dihafal sebaiknya diperdengarkan kepada orang lain. Ini bertujuan agar orang tersebut bisa mengoreksi atau membenarkan jika bacaan kita salah. Selain itu, dengan menyetorkan hafalan kepada orang lain akan menambah semangat kita untuk bisa menghafal dengan rajin dan dengan sempurna. Tips yang selanjutnya yang nomor 12 adalah banyak mendengarkan murotal. Salah satu cara paling mudah dalam menghafal Al-Quran adalah dengan sering mendengarkan murotal. Biasanya kita akan lebih mudah mengingat sebuah ayat ketika ayat tersebut dilantunkan dalam irama yang merdu, didengarkan berulang-ulang. Semakin sering kita mendengarkan murotal, maka semakin banyak ayat yang kita hafalkan dengan cepat. Tips yang selanjutnya yang nomor 13 adalah membuat jadwal hafalan. Selain membuat target, membuat jadwal rutin untuk menghafal Quran juga sangat penting agar kita bisa disiplin dalam proses menghafal. Usahakan untuk menyediakan satu waktu khusus untuk menghafal Al-Quran setiap harinya. Ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk menghafal Al-Quran. Antara lain, di sepertiga malam terakhir, saat pertengahan siang hari, dan di pagi hari setelah sholat subuh. Saudaraku pencinta Al-Quran, tips selanjutnya adalah yang nomor 14, berteman dengan orang-orang soleh. Selain disiplin terhadap diri sendiri, hal lain yang menjadi penting saat kita menghafal Al-Quran adalah dengan banyak berteman dengan orang soleh. Perbanyak berinteraksi dan berkumpul dengan orang-orang yang juga menghafal Al-Quran atau orang yang bisa mendukung keinginan kita dalam menghafal Al-Quran. Jangan sampai hafalan kita terhenti karena kita disibukkan dengan lingkungan yang tidak mendukung proses kita dalam menghafal Al-Quran. Yang nomor 15 adalah bersabar atas ujian saat menghafal. Menghafalkan Al-Quran tentu banyak perjuangan dan pengorbanannya. Ketika kita sudah memiliki niat dan berkomitmen untuk menghafal, maka kita harus bersiap memberikan seluruh usaha dan waktu yang kita punya untuk banyak-banyak menghafal Al-Quran. Bersabar adalah kunci dalam setiap kesulitan yang kita dapatkan selama proses menghafal. Dengan bersabar, kita akan mendapatkan kemudahan yang lebih banyak dalam menghafal Al-Quran. Tips yang terakhir, yang nomor 16 adalah istiqamah. Wahai saudaraku pencinta Al-Quran yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah. Menjadi penghafal Al-Quran harus memiliki prinsip yang teguh untuk selalu menjaga hafalan walau dalam keadaan dan situasi apapun. Sebab tidak ada kesuksesan yang dapat diraih kecuali dilandasi dengan konsistensi yang kuat. Begitu pula tidak ada hafalan yang kuat diraih kecuali konsisten mengulang hafalan. Oleh karena itu, untuk menjadi dan menjaga hafalan seorang penghafal Al-Quran harus konsisten dengan manajemen waktu dan murojaah yang telah ditetapkan. Semoga 16 tips di atas yang sudah saya jelaskan tersebut bisa menjadi modal, bisa menjadi bekal untuk kita terus maju melangkah menjadi penghafal Al-Quran. Setelah target menghafal Al-Quran kita sudah berhasil, marilah kita menjadi penjaga Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Karena tidak cukup kita hanya menjadi penghafal Al-Quran dan mendapatkan jannah pahala yang luar biasa kelak. Namun penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran yang sebenarnya adalah selain ayat demi ayat kita hafal, isinya pun kita amalkan, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itu modal kita bahagia di dunia dan kelak kita akan bahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.